Salam sejahtera, saudara-saudara, kembali lagi di dalam program Renungan Harian bersama saya Diki. Ayat pada hari ini diambil dari Roma 7 ayat 4-6 yang berbunyi demikian. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Tema kita pada hari ini adalah bukan takut, tapi takjub. Saudara, bayangkan saudara sedang naik motor ataupun mobil, lalu saudara menemui sebuah perempatan yang ada rambu yang bertuliskan belok kiri mengikuti lampu. Apakah saudara memilih untuk belok kiri walaupun lampu perlintasan sedang merah dan biasanya memang banyak orang belok kiri boleh kok gitu, biasanya kok boleh kok, nggak ada yang melarang ataupun nggak ada yang menindak begitu. Ataukah saudara memilih untuk berhenti? Walaupun mungkin yang di belakang akan mengklakson kita dan biasanya memang mereka menganggap bahwa biasanya juga boleh. Tapi kita tahu itu melanggar. Setelah belok ternyata ada polisi. Lalu di dalam hati kita berkata, toh gitu nggak terobos. Dari ilustrasi tersebut maka pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita menaati rambu yang ada di jalan karena kesadaran akan keselamatan? Ataukah sebenarnya kita taat karena takut kalau ada polisi? Demikian juga ketaatan kita kepada Tuhan. Apakah ketaatan kita kepada Tuhan dilandaskan pada ketakutan atau justru karena ketakjuban? Ketika kita taat karena takut, maka selalu kita dibayangkan oleh hukuman yang menghampiri kita kalau kita berbuat dosa. Ibarat ketika kita sedang mengalami nasib sial, kita selalu mengatakan, oh ini hukuman dari Tuhan karena kemarin saya melakukan dosa tersebut. Atau justru sebaliknya, supaya kita tidak dapat hukuman dan supaya Tuhan mengasihi, kita malah berbuat baik. Ataukah justru kita harusnya takut akan Tuhan ataupun taat kepada Tuhan dalam rangka ketakjuban kita. Paulus dalam bacaan kita kali ini menggambarkan dua jenis ketaatan yang ia rasakan, baik sebagai orang Yahudi dulunya, maupun sebagai seorang pengikut Kristus. Pengalaman akan dua hal tersebut membuat Paulus melihat pola ketaatan yang berbeda di antara keduanya. Secara garis besar, Paulus melihat bahwa umat Yahudi taat oleh hukum Taurat dikarenakan ketakutan akan hukumannya. Sehingga mereka menjadi seorang yang munafik. Di luar terlihat begitu taat, begitu legaliter, sehingga melihat kesalahan-kesalahan orang lain, dan juga akhirnya memamerkan ibadahnya untuk menutupi kesalahan yang tidak terlihat. Tetapi berbeda dengan pengikut Kristus, Paulus mengingatkan bahwa setiap kita sebagai pengikut Kristus sejatinya telah ditebus dari dosa dan dimerdekakan Tuhan dari hukum Taurat. Sehingga kita tidak lagi menjadi hamba Taurat, hamba aturan-aturan, melainkan kita hidup akan rasa syukur dan takjub akan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadi taat, dibebaskan dari hukuman Taurat, itu bukan berarti kita hidup tanpa aturan. Tetapi kita diajak untuk hidup bukan hanya sekedar apa yang boleh atau tidak boleh. Bukan sekedar apa yang jangan dilakukan atau sebaiknya dilakukan. Tetapi apakah kita benar-benar melihat esensi dari nilai-nilai Kristus yang Tuhan ingin ajarkan dalam kehidupan kita? Yakni bagaimana kita mengasihi sesama kita. Dan itulah cara kita memuliakan Allah dan menyintai Allah. Refleksi kita pada hari ini adalah apakah kita menghayati tugas dan panggilan kita sebagai pengikut Kristus dengan penuh sukacita? Ataukah masih hanya bergantung pada boleh atau tidak boleh karena takut hukuman? Amin. Saat teduh bagi kita semua.